Kau jangan alasan ya. Nanti diajak ditantang kejam kau alasan lagi. Ya. Banyak kali gayamu, alasanmu itu. Babi. Udahlah, aku mau sholat aja. Bentar lagi mau zuhur. PA kau. Kenapa sampean nggak VN? Gimana sih? Ya udahlah, kalau sampean itu nggak sanggup, jangan dipaksakan lah ya. Biarlah itu nanti menjadi diskusi kami sama si Juma di Zoom, ya. Ya udahlah, aku pamit dulu lah. Aduh. Udah sekarang Tama kau umumkan di semua room, nanti malam haleluya debat dengan Juma mengenai ayat Al-Hir ayat 6. Oke? Oke, jadi ini saya laporkan ke admin ya, supaya sebentar malam room ZZZ dikosongkan jam 10. Gimana? Jam 10. Ingat itu, jam 10. Ingatkan si Juma jangan sampai dia lari seperti kemarin itu. Oke? Ya, nanti keluar, tak tahu kau alasan inilah itulah tai kau. Oke, jam 10 Juma ya. Temanya tentang ayat Al-Hir 6 itu. Ya, gimana, sepakat? Karena di sini beda-beda pendapat saudara kau. Jadi biar kau nanti di sana yang menyimpulkan, yang mendiskusikan sama saya gimana kepastian ayat itu. Coba diperjelas surat apa? Ini nanti yang yang didiskusikan ya, Juma. Sepakat udah? Ayo, dealkan terus. Surat Al-Hir ayat 6. Udah kakek diam aja ya. Dari tadi saya kasih waktu sama kakek mulai tadi malam, percuma. Sekarang biarlah saya diskusikan itu ayat sampai tuntas dengan Juma nanti malam jam 10. Oke? Malam Juma. Sediakan waktu jam 10 nanti. Ya, jangan kau kabur lagi. Nanti malam kita live di Zoom. Oke? Ya, memangnya sekarang kenapa kalau kau di Zoom? Hah? Emang ada masalah? Kan gak ada. Sekarang pun bisa. Kenapa kau gak mau? Kalau sekarang nggak bisa. Kau lagi banyak urusan. Nanti malam aja. Lagian kau siapa sok ngatur aku? Loh, makanya saya bilang Tama, kau tanyalah dulu si Juma itu. Justru dia dulu buat tantangan, buat kesepakatan dengan saya debat. Justru dia yang tidak penuhi, makanya dia pernah minta maaf sama saya. Makanya kau dengarin. Tama, kau tanya si Juma itu. Aduh. Surat Al-Hir ayat 6. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6 yang kamu maksud mungkin ya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Jadi di situ ada kata qalu. Mereka berkata, bukan kultu, bukan kulna, ya, tapi qalu, juga bukan kul. Nah, lu ini merujuk kepada orang ketiga, qalu, mereka. Nah, yang Anda permasalahkan di sini, siapa mereka? Yang mengatakan, hai Muhammad yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Masya Allah, ya. Jadi inilah sesatnya kalau menggunakan terjemah untuk mengkritisi Al-Quran. Padahal Al-Quran menerangkan, Allah sudah menjelaskan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhan kamu Muhammad, sekali-kali kamu bukan orang gila. Tapi nggak apa-apa, nanti kita jabarkan ya. Nah, begini saudara Halilintar, kamu tahu nggak bahwa di kitabmu justru Yesus juga ada yang dikatakan orang gila? Tahu nggak kamu? Udah, nanti malam jam 10 itu dibahas. Aduh, kamu paham nggak Juma? Gimana ini, belum apa-apa kau udah tunjukkan ketidakpahamanmu. Nanti malam jam 10 itu kita bahas, di situ kau jelaskan, di situ kita diskusikan. Iya, nggak apa-apa. Saya hanya sekedar bocoran aja samamu supaya kamu tuh tidak ditertawakan jemaatmu sendiri kan gitu ya.
Kalau di kitabmu kan nyata ya bahwa Yesus itu disebut sebagai orang gila ya di dalam Markus 3 nomor 21. Nah, kamu pun harus tahu jawabannya ini. Kamu cari terlebih dahulu jawabannya. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Oke? Itu perlu kamu paham. Tapi data-data ini kemudian di terjemahan baru dirubah. Yang tadinya dikatakan Yesus, ya di situ dihilangkan kata Yesusnya di terjemahan baru. Padahal di terjemahan lama itu dikatakan setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Gitu ya. Nah, itu yang perlu kamu paham. Lalu kemudian saya akan buktikan kepada kamu apa yang menyebabkan Yesus itu disebut gila sama orang-orang pada masanya. Pertama, karena Yesus merusak lingkungan hidup. Kedua, durhaka pada orang tuanya. Ketiga, karena Yesus mengambil barang yang bukan miliknya. Kemudian suka mengumpat dan bahkan mencaci maki muridnya sendiri. Lalu kemudian seterusnya di kesempatan lain bahkan Yesus diceritakan sebagai pemburu hantu yang merupakan mukjizat andalannya. Kemudian demi menolong seseorang yang kerasukan setan, Yesus tega membunuh 2000 ekor babi dan seterusnya. Banyak hal lah yang bisa sementara malam kau jadikan sebagai bahan untuk kemudian mempertahankan bahwa di dalam kitabmu Yesus disebut gila. Kalau kemudian di dalam Al-Quran itu sudah nyata ya, saya bacakan kepada kamu tadi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu kepadamu Muhammad, sekali-kali kamu bukanlah orang gila. Jadi Allah menjawab tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu orang gila. Banyak dalil di dalam Al-Quran yang menerangkan itu ya. Surah At-Takwir, Al-Qalam, At-Tur, Ad-Dukhan, As-Saffat, kemudian Saba, kemudian Al-Mu'min dan Al-Araf ya. Oke, nanti kita bahas. Yang penting saya sudah kasih kamu kisi-kisi bahwa orang-orang sezaman Yesus menyebut Yesus itu gila. Cukup kau bilang iya, nggak usah kau cerita tentang Alkitab saya ya. Nanti di sana kita diskusikan. Saya sudah tahu, udah paham maksud kau apa, ya. Udah itu aja kau dealkan. Nanti malam pukul 10. Jangan kau sampai kabur lagi seperti kemarin, ya. Ini semua berdengar jam 10. Oke, Saudara Halilintar, terima kasih ya karena Anda sudah ingin membayar kelicikan Anda waktu itu ya, ngajak dialog, tentukan harinya tapi Anda kabur. Ya, semoga hari ini tanggal 10 Januari 2022 Anda benar-benar tidak kabur lagi. Anda nantang jam 10 malam hari ini di ZZZ, tema tentang Al-Qur'anul Karim, surah Al-Hijr ayat 6 dan Markus ya 3 nomor 21. Oke? Teman-teman yang ada di sini menjadi saksi. Oke, kalau dia sempat kabur, kau bilang aku minta apa, aku nggak perlu jari kau. Kalau dia nanti sempat kabur, yang aku minta cuma satu, ya, kau putuskan si Ita. Udah Tama ya, udah deal aku sama si Juma, nanti malam pukul 10, ya. Kami diskusi mengenai ayat itu di Zoom. Ingat, kalau sempat si Juma kabur lagi, kau tanggung jawab ya. Ku maki-maki kau nanti. Kalau dia sampai kabur, ya, kau minta apa? Jariku sebelah mana? Kiri apa? Hah? Tapi kalau dia nggak kabur, apa taruhannya? Hah? Aku nggak minta kau mualaf, nggak. Kau pakai rok ya, pakai rok cewek ya. Jangan keluar lagi kau, oke? Loh. Kamu jangan membuat satu persoalan baru loh. Justru kamu yang kemarin itu saya tunggu-tunggu. Bahkan kamu sudah sepakat ya. Kamu sudah minta maaf ya. Pokoknya sudah jangan diulang lagi. Pokoknya nanti malam pukul 10, oke? Betul. Saya katakan saya minta maaf waktu itu. Demi kamu dealkan, malam itu juga kita debat di Zoom. Kamu batalkan, kau katakan besok kan.
Apa yang terjadi? Kamu ada nongol? Enggak. Nah, saya berharap hari ini tanggal 10 kamu tidak kabur lagi kayak kemarin itu. Ya, karena saya sudah sampaikan ke tim ZZZ. Tolong room dikosongkan karena saudara Halilintar ingin berdebat tentang Al-Quran, ayat Al-Hijr, surah Al-Hijr ayat 6, dan juga saya ingin membahas Markus 3 nomor 21. Oke? Loh, pada waktu itu ketika kamu minta maaf, itu kan persoalan tentang kamu yang kabur tidak menepati janji. Nah, setelah itu kan kita belum buat kesepakatan loh. Jadi jangan mengarang. Udah, intinya kita sudah deal, ya. Jam 10 nanti malam di Zoom. Oke? Aku mau off dulu. Ada tugas. Oke, Bro? Saya tidak pernah kabur menyalahi janji. Justru saya ya patroli di hampir setiap grup untuk mengajak teman-teman masuk ke Zoom untuk berdialog daripada mereka mencaci maki, menghina di grup-grup WA, mending diskusi di Zoom. Saya tidak pernah kabur dari siapapun. Itu yang perlu kamu pahami. Saya minta maaf waktu itu ya sekedar untuk membujuk kamu mau masuk ke Zoom. Dan kamu janji lagi kan besoknya. Apa yang terjadi? Kamu nggak nongol. Tapi saya berharap jam 10 waktu Makassar malam ini kamu bisa nongol. Tapi kalau kau yang kabur gimana? Kau pakai rok ya? Kau nggak usah keluar-keluar yang aneh-aneh di sini, ya. Kalau kau keluar-keluar aneh di sini, kau pasti diembargo, di-kick terus. Oke? Deal? Diskusi yang baik. Oke? Deal? Aduh, kalau kamu mengatakan Abang Haleluya kabur, itu sama aja kamu mempermalukan dirimu. Sejak kapan sih Abang Haleluya yang cerdas bijaksana ini kabur dari perdebatan? Justru Abang Haleluya ini lelah, ya, tidak menemukan lawan debat yang sepadan. Oke, Tama? Sekarang saya off dulu, oke? Kau jaga si Juma, kau ingatkan dia agar dia tidak lagi ingkar janji. Tapi omongan kau ini sulit dipercaya, Lintar. Kau takutnya meleset. Benar. Gurunda, ini omongannya bisa dipegang kan nih si Lintar ini. Sama sih aku udah punya feeling. Bener. Gak jelas, abu-abu. Ya kita kembalikan aja ke siasat bulus itu kayak mana. Siasat bulus itu nggak bisa sepenuhnya kita percaya gitu ya. Tapi kita lihat aja apakah dia mampu mempertanggungjawabkan ya, karena ini mewakili agamanya dia kan. Lagian juga saya sudah umumkan ya, kalau dia tidak datang artinya ini yang ketiga kalinya dia melakukan kelicikan ya, kabur dari tantangan dia sendiri. Nanti malam pukul 10, Bro. Biar ku apain dulu si Juma ini. Ku ajarin dulu dia. Oke ya, kita deal jam 10 waktu Makassar ya. Kita akan berdialog dan saya berharap Anda benar-benar menepati janji ya. Masalahnya ini yang kesekian kalinya Anda nantang-nantang gitu. Dan saya berharap kali ini Anda betul-betul menepati janji. Untuk teman-teman yang lain, silakan siapkan waktu untuk menyimak debat kami sebentar malam. Al-Quran versus Gospel terkait dengan kata gila di dalam surah Al-Hijr ayat 6 dan juga Markus 3 nomor 21. Ya mudah-mudahan dari debat ini kita bisa mendapatkan sedikit ilmu ya terkait dengan pemahaman orang non-Islam terhadap terjemahan Al-Quran dan tingkat pemahaman orang Islam mengajarkan non-Islam tentang kitabnya sendiri. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih. Salam satu Tuhan.
Iya benar. Dia cuma cari alasan doang, nanti liatin aja. Ada aja alasannya si Lintar ini nanti.